siang Kak. Selamat siang, dengan saudari siapa? Saya Nida Sabila yang kemarin sudah menghubungi Kakak untuk melakukan konseling hari ini. Baik, dengan saudari Nida ya. Bagaimana kabar Nida hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik Kak. Alhamdulillah, kalau gitu. Nida kesini naik apa nih? Tadi saya kesini dengan ojek online Kak. Apakah macet atau tidak? Kebetulan tadi agak macet sih Kak, tapi alhamdulillahnya bisa sampai di sini dengan tepat waktu. Alhamdulillah kalau begitu ya. Jadi Nida kesini untuk melakukan sesi konseling ya? Iya benar Kak. Apakah Nida sebelumnya sudah pernah melaksanakan konseling atau belum? Kebetulan ini yang pertama kalinya Kak, jadi sebelumnya saya belum pernah melakukan sesi konseling. Baik, berarti Nida belum punya pengalaman ya. Kalau begitu saya jelaskan terlebih dahulu konseling itu seperti apa ya. Iya silakan Kak. Baik, konseling itu adalah proses tatap muka antara konselor dan konseli untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi oleh konselor tersebut. Nah, tujuannya itu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ya. Nah, ada 4 hal yang untuk kita laksanakan bareng-bareng. Yaitu yang pertama kesukarelaan. Nah, kesukarelaan ini konseli secara sukarela untuk melaksanakan konseling tersebut ya. Nah, apakah tidak secara sukarela untuk melakukan sesi konseling ini? Ya Kak, secara sukarela, karena memang ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Alhamdulillah kalau gitu ya. Selanjutnya ada keterbukaan. Nah, keterbukaan ini Nida secara terbuka untuk menyampaikan, mengatakan segala perasaan, permasalahan yang sedang dihadapi saat ini. Selanjutnya ada kerahasiaan. Nah, kerahasiaan ini kita sama-sama menjaga rahasia satu sama lain terkait permasalahan yang kita bahas hari ini. Selanjutnya ada kenormatifan. Nah, sesi konseling ini berjalan secara aturan dan norma-norma yang berlaku. Apakah bisa dipahami? Ya Kak, bisa dipahami. Alhamdulillah kalau begitu. Sekarang boleh Nida ceritakan atau sampaikan terkait perasaan permasalahan yang sedang dialami saat ini. Baik Kak. Jadi begini Kak, saya kan seorang mahasiswa ya Kak. Nah, saya saat ini kuliah. Terus saya juga punya dosen pembimbing. Nah, akhir-akhir ini itu dosen pembimbing saya itu ketika saya bertemu dengan beliau selalu menampakkan ekspresi yang tidak enak Kak. Beliau bersikap jutek kepada saya. Mengapa Nida bisa berpikir seperti itu? Karena itu tadi Kak, setiap saya bertemu dengan beliau selalu menampakkan ekspresi yang tidak enak. Beliau tidak tersenyum kepada saya. Beliau bersikap jutek kepada saya Kak. Kira-kira apakah Nida melakukan kesalahan atau perilaku yang tidak mengenakan hati? Sepertinya saya melakukan kesalahan Kak. Coba Nida pikirkan apa yang menjadi penyebabnya beliau seperti itu ke Nida. Mungkin kalau saya ingat-ingat ya Kak, karena beberapa waktu lalu itu ketika saya bertemu dengan beliau, itu kan di sore hari ya Kak. Nah, di sore hari itu kondisi saya itu saya merasa capek Kak, karena telah kuliah seharian, terus habis kuliah saya lanjut pada beberapa kegiatan di kampus, terus juga saya punya banyak beban pikiran terhadap tugas-tugas saya. Nah, karena itu ketika saya bertemu dengan beliau untuk bimbingan di sore hari itu, saya dalam keadaan mood yang jelek Kak. Saya menampakkan ekspresi yang tidak mengenakan, saya tidak tersenyum kepada beliau. Nah, mungkin dari situ beliau juga merespon saya itu sedemikian rupa Kak. Beliau jadi menampakkan ekspresi yang tidak mengenakan dan bersikap jutek terhadap saya Kak. Gitu ya. Jadi beliau tuh salah paham ya? Iya betul Kak, sepertinya itu beliau salah paham terhadap saya. Lalu bagaimana perasaan Nida ketika bertemu dengan beliau lagi? Nah, ketika saya bertemu dengan beliau lagi itu, saya jadi merasa hard feeling Kak, jadi kaku, pertemuannya jadi kaku, jadi canggung, terus juga saya merasa segan untuk berbicara dengan beliau, bertemu dengan beliau, karena perasaan yang kurang nyaman ini Kak, karena saya tidak bisa mengekspresikan dengan baik Kak. Lalu kira-kira apa yang Nida lakukan untuk menyelesaikan kesalahpahaman ini terhadap beliau atau orang sekitarnya? Untuk menyelesaikan permasalahan ini tentunya saya harus bersikap ramah terhadap beliau, saya harus bersikap baik terhadap beliau, saya harus tersenyum kepada beliau, menyapa beliau. Namun masalahnya akhir-akhir ini itu saya sulit sekali Kak untuk bersikap ramah dan tersenyum kepada orang lain Kak. Berarti
itu adalah hal yang mengganggu untuk Nida saat ini ya? Iya benar Kak. Tapi Nida tahu hal tersebut adalah hal yang salah dan mengganggu. Apakah Nida tidak ada niatan untuk berubah gitu? Tentu saja ada Kak, saya pengen kedepannya saya bisa lebih mengekspresikan ekspresi saya lebih baik dan juga bersikap ramah dan baik terhadap orang lain Kak. Saya tidak ingin terus-terusan perasaan atau ekspresi yang salah ini mengganggu saya Kak. Jadi Nida ingin berubah ya? Iya betul Kak. Bagaimana kalau kita melakukan terapi senyum untuk menyelesaikan permasalahan Nida terkait ekspresi wajah tersebut? Iya boleh Kak. Nah baik, kalau begitu saya jelaskan terlebih dahulu ya terapi senyum itu seperti apa. Iya silahkan Kak. Baik, jadi terapi senyum ini adalah salah satu teknik yang menggunakan media kaca. Dan di sini kita dilatih untuk mengekspresikan wajah terkait perasaan yang tertahan di dalam diri seperti kegelisahan, kecemasan, ketakutan atau ketidakramahan tersebut. Dan kita luapkan ekspresi tersebut melalui media kaca ini ya. Nah, apakah Nida bersedia? Iya saya bersedia Kak. Nah, saya menggunakan ini bertujuan untuk agar Nida menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan lebih ramah ke depannya dan menjadi orang yang lebih menebarkan energi positif. Seperti itu ya Nida. Iya, saya berharap juga demikian Kak. Baik, kalau begitu kita laksanakan terapi senyum ini ya. Iya boleh Kak. Baik, ini udah ada kaca yang saya sediakan untuk melakukan terapi senyum. Sekarang coba Nida lihat diri Nida di dalam kaca ini. Seperti apa? Coba digambarkan, dijelaskan kepada saya. Saya melihat diri saya yang gelisah dan juga ekspresi yang kurang nyaman. Jadi Nida melihat pribadi Nida yang gelisah dan kurang bisa berekspresi ya. Ya, benar. Kalau begitu kita melaksanakan sesi terapi senyum. Apakah Nida bersedia? Ya, saya bersedia. Baik, kalau begitu sekarang coba Nida duduk yang nyaman dengan posisi yang tegak. Apakah sudah nyaman? Ya, sudah Kak. Tapi sepertinya Nida masih agak menunduk. Coba diangkat dagunya dan coba sejajarkan dengan kaca yang di depan. Apakah sudah nyaman? Ya, sudah Kak. Jadi kalau begitu kita coba praktek senyum ya. Saya hitung sampai hitungan ke-7. Nida coba untuk senyum ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bagaimana? Apakah perasaan Nida rileks atau bagaimana? Saya masih merasa belum cukup Kak. Kalau begitu kita coba dengan praktek menggunakan jari ya. Coba Nida letakkan jari telunjuknya di sudut bibir Nida sekitar 2 cm. Lalu saya hitung sampai hitungan ke-7 ya. Mari kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coba bagaimana perasaan Nida saat ini? Saya masih merasa belum rileks Kak. Kalau begitu kita melaksanakan laksanakan wajah. Apakah Nida bersedia? Ya, saya bersedia Kak. Kalau begitu sekarang letakkan jari telunjuk Nida di sipis mata Nida. Lalu matanya ditutup dan ditarik secara bersamaan. Lalu saya hitung sampai hitungan ke-10 ya. Baik, mari kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Selanjutnya, jari telunjuknya dipindahkan di atas alis atau di dahi. Nah, selanjutnya lakukan gerakan memutar atau dipijit gitu ya. Saya hitung sampai hitungan ke-10. Mari kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Coba buka mata Nida sekarang. Apakah sudah rileks atau belum? Saya sudah merasa sedikit rileks Kak. Baik, kita lakukan langkah selanjutnya ya. Coba diangkat alis Nida setinggi mungkin dan dibuka matanya lebar-lebar. Ditahan selama 10 detik ya. Mari kita mulai. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bagaimana perasaan Nida saat ini? Saya sudah merasa lebih baik dan bisa tersenyum kembali, Kak. Alhamdulillah, kalau begitu berarti udah lebih rileks ya. Iya benar, Kak. Apakah sesi konseling hari ini sudah cukup atau masih ada yang perlu kita bahas lagi? Saya merasa sudah cukup, Kak. Baik, kalau begitu jika Nida ada permasalahan atau perasaan yang kurang baik lagi, bisa bertemu dengan saya lagi di pertemuan selanjutnya. Baik, Kak. Baik, terima kasih Nida. Terima kasih kembali, Kak.